Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di acara Cangsai bersama saya Novi Kamalia. Dan ini rentetan dari program The World of Merit series ya, yang kedua. Tadinya saya mau ngundang teman saya yang dia sudah 10 tahun menikah tapi belum dikaruniai anak. Apa namanya ya, kalau misalnya cuma nikahnya 5 tahun atau 7 tahun tapi dia belum punya anak, rasa-rasanya itu masih udah common, udah biasa. Tapi kalau sudah 10 tahun, saya kepengen tahu nih ceritanya seperti apa. Hanya saja si narasumber sangat sulit membagi waktu karena dia adalah business woman ya, dan tinggalnya bukan di Pamekasan, jadi tinggalnya di Sumenep. Mau ketemu agak susah gitu ya. Niatnya memang The World of Merit series kedua itu tentang bagaimana sih seorang perempuan menghadapi konstruksi atau tuntutan atau sanksi sosial di sekitarnya tentang dirinya yang belum punya anak setelah 10 tahun menikah. Hanya saja karena tidak ada nggak ketemu waktunya, jadi tiba-tiba saya dapat telepon dari teman saya, Santi. Dia mau datang ke rumah, mau malam mingguan karena suaminya mau rapat sampai tengah malam dan mungkin lebih gitu ya, mungkin bisa jadi sampai pagi karena kemungkinan bisa nginep di sini. Jadi saya ajak, daripada kita ngobrol ngalur ngidul, mending yuk kita bikin live streaming karena dia 4 bulan baru menikah. Nah, saya kepengen tahu bagaimana sih ceritanya sebagai pengantin baru ya. Tapi sebelum saya datangkan orangnya ke sini, saya mau ngasih sedikit gambaran tentang dia. Jadi dia itu sebenarnya jarak umurku dengan dia itu lumayan jauh, 12 tahun menikah bulan Maret ya, bulan Maret ya, nikah bulan Maret yang kemarin pas waktu lagi pandemi ya, lagi lockdown. Dan dia itu satu komunitas dengan saya, Civitas Koteka ya. Jadi mungkin teman-teman sudah tahu, yang biasa menjadi fans beratnya Civitas Koteka tahulah, karena Civitas Koteka awal-awal hanya 2 orang perempuan, yaitu saya dan dia saja ya dulu. Sekarang sudah ada ya, ada Hasia dan yang lain-lain. Jadi saya ingin berbagi cerita buat teman-teman gimana sih sebagai pengantin baru tuh gimana, karena kan kita tahu bahwa adaptasi pengantin baru itu sangat sulit ya. Kadang-kadang teman-teman tuh sempat menghilang, biasanya gak ada kabar. Kenapa? Karena dia sedang beradaptasi baik dengan pasangannya, walaupun udah pacaran sampai berapa tahun, tapi tetap yang namanya pernikahan perlu adaptasi yang lebih intens, sehingga kadang-kadang ada yang menghilang dari pertemanan gitu ya, karena dia harus beradaptasi dengan pasangan, beradaptasi dengan mertua ya, beradaptasi dengan pernikahan, beradaptasi dengan semuanya. Makanya saya kepengen mendengarkan ceritanya Santi. Oke, kita ajak Santi bergabung dengan kita. Santi, sini. Halo semuanya, halo Mbak Novi, selamat malam. Namanya kita nggak ketemu ya? Ya, kurang lebih 2 bulan sih. ya? Enggak sih. Nggak nyampe ya? Kemarin kita juga ketemu, saya bikin desainnya kurma jus ke suamimu iya. gitu kan. Santi, gimana Ya. kabarnya, sehat nggak? Alhamdulillah sehat. Banyak orang-orang bilang. Kenapa jadi tegang begini? Duduk aja santai. Lama ya nggak depan kamera ya? Lama nggak ngobrol depan kamera karena saking fokusnya dengan rumah tangga. Berapa bulan sih? 4 bulan 4 jalan. bulan. Maret, April, Mei, Juni, Juli ya. 4 bulan, mau 5 bulan ya. Mau 5 bulan ya. Tanggal 9 ini anniversary yang kelima. Ya anniversary itu tahunan, bukan bulanan. Ya, tapi lumayan ya, saya apresiasi banget karena seumur dia udah berani untuk memutuskan untuk menikah. Beneran kamu udah nikah? Beneran Mbak. Terus gimana rasanya? Rasanya campur aduk, nano-nano ya. Nah, terus? Ada enaknya, Mm-mm. ada gak enaknya, pasti ya ada plus minusnya. Aku nggak mau dengerin nggak enaknya, aku pengen dengerin cerita kamu enaknya. Coba bahasanya gini, coba dong tulari saya, virusi saya, biar ayo Mbak Novi cepet nikah kayak gitu kan. Nah, jadi kalau nggak enak jangan ceritain ke saya, nanti sayanya udah ogah-ogahan kamu kawin kan. Tapi kalau yang enak-enak kamu ceritain ke aku, biar aku tuh kayaknya terangsang untuk pengen menikah gitu kan. Tapi sebelumnya gini kan, aku yang tahu ya bahwa dalam pernikahan itu, dalam kehidupan kita setelah selesai sekolah ya, biasanya ada 2 drama nih.
pertama itu drama wisuda, ya kan, benar-benar. penuh drama nih, biasanya orang tua lah macam-macam gitu kan. Yang kedua itu drama pas mau menikah. Wah, Itu benar gimana banget. tuh? Ada nggak drama di pernikahan kamu? Pasti ada dan Pasti ada ya. pasti ada drama Hmm. dalam pernikahan itu, Mbak. Mm-mm. Kalau yang Santi alami ya, karena ini cerita pengalaman, hanya Betul. sekedar sharing. Mm-mm. Santi ini berasal dari kebudayaan Madura, latar belakang. Oh sorry, Santi berasal dari kebudayaan Jawa. Jawa mana sih kamu? Jawa Timur. Kalau ibu itu Blitar, kalau Ah. bapak itu Semarang. Jadi Oh, nggak ada oke. background Madura sama sekali. Oke. Kalau suami itu backgroundnya, Mm-mm. latar belakang kebudayaannya itu Madura. Madura. Oke. Jadi Madura dan Jawa ini beda kulturnya, Mbak. Aha. Kalau di Madura ini Mm-mm. nikahan Mm-mm. ini cenderungnya sederhana, yang penting hikmat. Yang penting hikmat. Hikmatnya. Kalau Madura begitu ya, yang penting sah aja ya. Sah yang penting aja. akad dah ya. Akad aja, hikmat aja. Mm. Kalau di Jawa ini, kalau nggak sampai 7 hari 7 malam, Mbak, Oke. ini kayaknya bukan menikah. Apalagi kan Santi anak pertama Anak pertama di ya. lingkungan Jawa. Mm. Dan saudara-saudara Santi lainnya Yang dari ibu, Ibu, dan bapak. bapak. Ini kalau mengadakan hajat sampai 7 hari, Ah. sampai mengadakan Ludruk. ludruk, Di sini ada nggak ya kalau misalnya? semacamnya kayak sinden-sindenan gitu, Oh, kayak Mbak. sinden. Sindenan gitu. Mm. Nah, pada saat menentukan adat Iya, dan mau kawinnya itu mau kawinnya ini yang agak riweh. agak riwah ya. Gimana sih riwahnya itu? Jadi si pihak suamimu mintanya begini, si keluargamu mintanya begini. Iya. Itu nggak ketemu ya? Masih nggak ketemu tuh, Mbak. Aduh. Jadi maunya sih ibu gimana? Mau tetap 7 hari 7 malam? Kalau ibu tuh kan pengennya, karena Santi anak pertama, Mm-mm. pengennya itu mengadakan acara di gedung, karena Oh. yang diundang kan banyak relasinya. Ah. Sedangkan dari pihak si calon Santi maunya udah di rumah aja yang sederhana, yang penting syahnya. Oh, yang penting Gitu. sahnya. Iya. Nah, pada saat itu Mm-mm. kita menentukan adat, hari dan tanggal itu masih belum ketemu, Mbak. Belum ketemu. Belum ketemu sampai Ada perbedaan nggak sih kultur untuk menentukan tanggal antara Jawa dengan Madura itu? beda. Beda. Oke. Gimana tuh bedanya tuh? Kalau di Madura, Hah? calon Santi datang ke rumah pada saat ngelamar itu sudah bawa tanggal, Oh, udah bawa tanggal. dan maunya Mm-mm. pasca ngeramal itu Mm-mm. melamar Mm-mm. itu 3 hari setelah melamar kita menikah Oh gitu ya, kalau orang Madura ya? langsung. Kalau di Oh, Jawa habis ngelamar. habis ngelamar Ngelamar, 3 3 hari hari setelahnya itu itu kita nikah. langsung menikah. Oh gitu. Terus Kalau kalau di Jawa Di gimana? Jawa Mm-mm. ini kan ada istilahnya kita mengundang sanak saudara yang dari luar. Mm-mm. Pengennya itu kan dari pihak keluarga Santi, ini kan yang dari luar tuh ngumpul semua. Mm-mm. Jadi harus ada sesi waktu Mm-mm. paling minimal lah 2 bulan untuk mengundang untuk itu semua. persiapan itu, Persiapan untuk itu menentukan semua. tanggalnya dan macam-macam. Tanggalnya, menentukan hari baiknya untuk kita. Itu Mm. dicocokkan tanggal lahirnya, Mbak. Oke. Jadi kalau Madura juga begitu kali ya, cuma Madura udah bawa tanggal Iya, bawa waktu tanggal. ngelamar. Hmm. Tapi kalau di Jawa butuh apa namanya? Butuh waktu untuk nyari tanggal biar bisa datang. Nah, terus itu masalah tanggal. Masalah tanggal, Itu drama juga ya. drama. Terus selanjutnya Selain masalah adat, Hmm. juga drama ya. Masalah adat itu gimana sih tata cara pernikahannya? Kalau dari pihak sana pengennya ya udah akad ngundang kiai, kita daftar ke KUA, ya udah sah. Tapi Oke. kalau di keluarga Santi harus ada adatnya tersendiri. Oke. Misalnya, Sebentar, misalnya kalau adatnya ada, kalau nikahan tuh di Jawa biasanya ada sesi kayak nginjak telur. Oh iya, terus paham. udah gitu si pengantin wanitanya digendong oleh bapaknya, terus diserahkan ke ke yang cowok. yang cowok. Oh, yang suaminya. Ah. Terus Udah gitu nanti ada lagi sesi pingit-pingitan. Nah kayak gitu. oh, kamu nggak boleh keluar gitu ya? Iya. 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 Sebelum diserahkan secara resmi. Oke. Sementara dari pihak Dari pihak suamimu cowok pengennya lebih ringkes, lebih simpel. Ya udah sah. nggak rempong gitu Nggak ya, nggak rempong. perlu gendong-gendong Iya. gitu ya. Nah, jadi akhirnya gimana tuh cara nyatuin perbedaan kultur atau yang drama-drama Iya. gitu gimana tuh di sana? Kok akhirnya menikah dengan konsep yang lah itu gimana tuh konsepnya tuh akhirnya kamu menikah tuh? Akhirnya karena background Santi keluarga Jawa, jadi
kita kalau bahasa Maduranya mencari pengade yang bisa menengahi kedua belah pihak. Kalau pengadanya Santi itu kebetulan ada yang disegani Bapak Haji Hadori. Nah, beliau itu disegani di daerah Santi dan juga mengerti akan adatnya gimana sih caranya biar kita ini ketemu dan biar kita tidak menyalahi tengka, karena kalau di Madura itu yang paling utama itu adalah tengka. Tengka itu kalau di Indonesia kan tuh apa ya, moralitas, bukan ya, tengka itu aturan moral kali ya. Artinya moral. Kalau sudah salah tengka itu bisa jadi gagal ya pernikahannya. Bisa jadi gagal hanya gara-gara masalah tengka. Oke. Waktu itu Santi sempat mengalami hampir gagal dramanya itu mau nikah. Pada saat lamaran. Udah mau gagal menikah ini. Kenapa? Gimana ceritanya? Ceritanya begini. Ceritanya pada saat lamaran dari pihak sana kan udah bawa tanggal dan menentukan bahwasannya nanti 3 hari setelah lamaran ini kita akan menikah. Shock lah keluarga Santi. Betul. Kan baru ada lamaran, udah gitu langsung ngajak nikah. Betul. Dan pihak Santi ini mengundang Bapak Haji Hadori ini untuk menengahi. Dan akhirnya Bapak Haji Hadori ini memilih tanggal yang tidak memberatkan salah satu pihak, jadi mengambil jalan tengah-tengahnya. Jadi nggak memihak juga ke keluargamu, nggak memihak juga ke keluarga suamimu. Nggak terlalu awal menikahnya juga nggak terlalu akhir. Kan kalau dari pihak Santi pengennya ya udahlah jeda 4 bulan atau 5 bulan kalau persiapan. Jadi dicari jalan tengahnya, ya udah jeda 2 bulan aja. 2 bulan aja setelah lamaran, ya. Setelah lamaran. Itu. Kenapa kamu sampai berpikir aduh ini udah deh gagal itu? Karena nggak ketemu ya? Nggak ketemu, karena di lamaran itu akhirnya kayak ada percekcokan antara sesepuh dan sesepuhnya, sesepuh Santi dan sesepuhnya dia gitu. Dengan membawa budaya yang berbeda. Dan itu efek ya buat kamu sama suamimu ya. Padahal kamu dan suamimu nggak ada masalah, sementara sesepuh-sesepuhnya ada gitu. Ini teman-teman perlu diketahui bahwa Santi juga diantar sama suaminya. Suaminya ada di sebelah sana. Jadi dia ketawa-ketawa aja tuh dengerin kita ngomong ya. Santi kan sudah ya, udah karena ada pengada itu ya Pak Hadar itu, bahwa akhirnya kalian bisa menikah dengan walaupun sebelumnya ada drama-drama begitu gitu ya. Dan setelah menikah, lah aku pengen tahu nih, kan tadi kita ngomongin before marriage ya. Sekarang after marriage. Kamu sekarang tinggal di mana nih? Kalau Santi sekarang tinggal di kontrakan, memilih untuk mandiri, Mbak. Oh, nggak tinggal di rumahnya kamu atau nggak di rumahnya Pak Izin? Enggak. Jadi alasannya kenapa? Untuk pengantin baru ya. Alasannya kenapa kita harus mandiri? Iya. Biar nggak ada campur tangan lah orang lain. Karena kalau bahasa Maduranya, gelas apolong pakun bedemonyin. Gelas mon apolong pakun bedemonyin. Ini salah satu ungkapan para pesan Madura. Mon gelas mon la akompol pakun bedemonyin. Artinya kalau dalam satu rumah itu ada dua belah pihak, itu pasti cekcok ya, pasti konflik. Pasti ada tendensi, Mbak. Jadi kita itu nggak mandiri. Betul. Terus nggak bebas. Kenapa kita memilih mandiri juga? Biar kita itu tumbuh rasa tanggung jawab antara satu dengan yang lainnya. Tidak bergantung kepada orang lain. Dan merasakan susahnya itu bareng-bareng. Iya. Kalau waktu tinggal sama orang tua mungkin apa-apa kita minta, nggak kerasa. Betul. Tapi kalau sudah mandiri itu kerasa bedanya. Dan juga ya, kalau kita sudah menikah dan mandiri akan ketahuan sikap kita yang sebenarnya dengan pasangan. Jadi kalau sama orang tua nggak kelihatan gitu? Wah, pasti ada yang ditutupi, Mbak, karena merasa nggak enak. Oh iya, betul. Kalau sudah mandiri itu pasti ketahuan sikapnya aslinya. Aku mau nanya nih, kan kalian pacaran itu berapa tahun? 3 tahun. Pacaran 3 tahun dengan setelah menikah sama atau beda? Beda banget, padahal udah 3 tahun ya. Udah 3 tahun. Karena setiap hari kita itu tetap belajar akan sikap
pasangan kita. Pasti ada yang berubah, pasti ada yang dipelajari dari sikap pasangan kita. 3 tahun itu Santi rasa sudah mengenal baik pasangan kita. Karena juga suamimu orang Civitas Koteka juga, udah komunitasnya sama, sekolahnya juga sama gitu ya. Tapi ternyata setelah menikah beda lagi. Hal sederhana ya Mbak ya. Misal kalau pacaran nih kentut aja ditahan. Kalau udah nikah kentut itu udah keceplosan. Nah itu hal-hal sederhana. Tapi lo sebagai catatan begini, kadang-kadang kamu tidak perlu merasa kayak tersinggung ketika pasanganmu tiba-tiba kentut atau marah-marah ya, atau marah-marah atau apa. Itu sama halnya ketika pasanganmu itu sedang menangis. Lah, menangis, marah, kentut itu menunjukkan bahwa ketika pasanganmu ketika pasanganmu nangis, kentut, marah, itu berarti dia merasa nyaman sama kamu. Tapi kalau misalnya dia justru nahan-nahan kentut ataupun nggak marah-marah, bahkan dia nggak nangis, justru dia malah nggak menunjukkan kalau dia nggak nyaman. Karena kan gini ya, laki-laki itu kan kalau di patriarki kalau nangis itu cewek banget gitu, nggak boleh lah ya? Nggak boleh gitu. Tapi ketika misalnya dia nangis atau menunjukkan sisi apanya ya, sisi buruknya mungkin ya ke pasangannya, itu justru menunjukkan kalau dia nyaman. Setuju nggak sih dengan pernyataan kayak gitu kan? Setuju banget ya. Berarti kalau dia kentut atau dia bisa nangis, dia bisa menunjukkan dirinya yang sebenarnya tanpa menutupi. Betul. Kan masa pacaran pasti ada sesuatu hal yang ditutupi, tetapi setelah menikah kayaknya semuanya terbuka. Iya. Kayaknya semuanya gini ya ternyata sikap pasangan kita. Kadang itu kayak merasa shock sendiri loh, Mbak. Terus infil nggak sih lo kayak gini, udah gue kok kayak begini sih, gue mau nggak kawin deh. Ada nggak perasaan kayak gitu tuh? Di satu titik saat kita lelah kadang gue nyesel deh kawin gitu. tapi enggak setelah dijalani oh ternyata sikapnya dia itu menunjukkan kenyamanan kepada kita. Oke. Ini loh, San, aku pengen berbagi begini. Ada beberapa orang yang belum bisa memahami apa itu komitmen, ya kan? Kalau pacaran itu beda ya, nggak ada komitmen. Lu mau selingkuh silakan, lu mau kasar silakan. Tapi ketika sudah menikah itu kan sudah komit. Menurut lu komitmen itu seperti apa? Komitmen itu ialah prinsip yang kita pegang sampai akhir, sampai nanti. Misal kita menikah. Bagi Santi yang menikah itu komitmen. Kita hidup dengan orang-orang itu saja. Kalau kita merasa bosan, ya kita harus nikmati kebosanan itu karena kita sudah berkomitmen. Komitmennya itu ya di pernikahan. Dan ini yang perlu dibagi ya, bahwa kalau sudah nikah, lo mau kayak apa pasanganmu, lo harus terima. Benar banget. Jadi mau yang awalnya misalnya suamimu dulunya begini, tiba-tiba mau nikah begini, bukan berarti akhirnya lo mundur, akhirnya mau pergi. Kebanyakan orang masih shock dengan penerimaan itu, Mbak. Betul. Susah beradaptasinya. Betul. Itu yang kadang membuat perceraian. Iya. Benar nggak sih, Mbak? Betul. Karena itu masalah adaptasi. Jadi saya rasa orang-orang yang melakukan perilaku buruk itu karena dia gagal beradaptasi. Ya kan banyak ya kasus-kasus pernikahan itu cuma berapa bulan mau pisah. Itu sebenarnya bukan karena pasangannya, tapi karena kita gagal beradaptasi. Nah, kita beradaptasi dengan apalagi yang dijodohin ya. Iya. Yang dijodohin apalagi tuh ya. Gak ngebayangin ya, Mbak ya, kita baru kenal dengan orangnya, dan kita harus beradaptasi, baru tahu karakternya. Betul. Dengan posisi sudah menikah. Tuh. Dan membicarakan soal dijodohin nih, Mbak. Kan sekarang nih lagi booming masalah ta'aruf lah. Terus ta'aruf, ya benar. Yang ini ya kasusnya siapa itu? Lesti sama Ridho juga. Betul. Ini loh yang itu loh yang dia lamar langsung kawin tuh. Yang artis muda itu. Oh, Rembayang. Ya, sama Dinda Hau. Jadi Dinda Hau ini seorang aktris ya. Aku tahu kalau yang Dinda. Kalau Rembayang ini selebritis atau selebgram yang biasa mengcover lagu. Dan si cowok ini yang si Ray ini melamar si gadis dan akhirnya diterima, alasannya karena sudah ta'aruf dan karena sholat sepertiga malam. Kalau bahasanya bahasa TikToknya nih, ditikung sepertiga malam. Ya Allah, karena si Dinda Hau ini kan sempat diisukan dekat dengan orang lain. Dekatnya dengan siapa, nikahnya dengan siapa, Mbak? Iya. Kalau Mbak Novi sendiri
menanggapinya seperti apa kalau ta'aruf langsung menikah? Itu penyesuaiannya seperti apa bagi Mbak Novi melihat dari sisi sosiologinya? Enggak sih, kalau kalau ini aku nyoba, kalau kamu yang muda-muda ya, aku yang agak tua-tua nih. Kayak kasusnya Syahrini sama Reno Barak ya. Buat saya pilih ketika dia misalnya lama pacaran sama Luna Maya ya, terus dia akhirnya putus, terus nggak lama kemudian dia menikah dengan Syahrini, buat saya itu sah, itu wajar-wajar saja, dan itu bukan berarti dia pernah selingkuh ataupun apa, enggak. Karena saya pernah ya mengalami gitu, ada laki-laki dulu tuh pengen kawin nih sama saya, pengen kawin, udah kita tuh pacaran gitu selama 2 tahun. Tapi ternyata ada hambatan, keluarga nggak ketemu gitu ya, terus keluarga juga nggak setuju sama dia gitu, pokoknya agak ada hambatan. Akhirnya kata si cowok ini, udah deh kalau daripada ada masalah gitu aku mundur aja, kita putus lah. Tapi karena dia siap menikah, dia pengen nikah nih, udah pengen, cuma karena orang tua saya belum begini ya, belum setuju, sehingga kita putus tuh. Lah pas nggak lama kemudian 6 bulan gitu dia dijodohkan, karena emang dicariin kan sama orang tuanya. Udah deh aku mau nikah, terserah deh, dicariin, ternyata dicariin, ketemu, udah nikah. Lah bukan berarti si istrinya sekarang itu pernah selingkuh, enggak. Karena kesiapan si laki-laki. Makanya di Rizky sama Lesti itu ya, kan Rizky itu di suatu acara pernah ngomong bahwa kalau saya pacaran, saya tanyain dong sama ceweknya, kamu mau nggak nikah sama saya? Ternyata ceweknya nggak mau, belum siap. Nah ya sudah, selesai, karena si cowok emang pengen nikah gitu loh. Dan akhirnya ketemu sama perempuan yang dia juga ingin dinikahi, ya nikah gitu. Nah kalau Santi, waktu Faizin suamimu ngajak nikah, kamu sebenarnya siap atau enggak sih? Kalau Santi pribadi siap ya Mbak ya. Oh siap ya. Karena sudah pengen juga komitmen juga, karena kan lama juga pacaran, udah 3 tahun. Jadi ya udah, kita nunggu apa lagi? Sudah sama-sama kerja, sudah sama-sama siap, kita berkomitmen, kita jalani. Tapi bagaimana cara memandang kamu sebuah pernikahan? Menurutmu pernikahan itu apa? Karena kan gini, ada dua perspektif ya. Perspektif konservatif lah. Ada orang-orang lama biasanya yang berpikir konservatif itu menganggap bahwa pernikahan itu adalah tahapan akhir. Jadi ketika melihat orang nggak menikah, kayaknya belum selesai hidupnya. Nah, tapi ada orang-orang yang berpikir modern yang menganggap bahwa menikah itu pilihan. Ya kalau seandainya gue nggak nikah, ya itu berarti aku nggak milih menikah gitu loh. Jadi kan ada dua perspektif nih. Perspektif konservatif mengatakan bahwa pernikahan itu adalah tahapan, jadi tahapan kehidupan gitu loh, dan menikah itu adalah tahapan akhir sebelum mati. Jadi kalau belum menikah kayaknya nggak sah gitu loh. Nah, kalau yang orang modern kan menikah itu pilihan. Lah, Santi memandang pernikahan itu seperti apa? Kalau Santi memandang pernikahan itu yang kedua Mbak, menikah itu adalah pilihan, oke. Dan setelah kita memilih, kita harus bertanggung jawab akan pilihan itu. Baik buruknya pasangan kita harus terima. Betul. Karena kita sudah memilih ya. Dan kenapa Santi memilih menikah? Karena di pernikahan kita bisa merasakan pendewasaan. Karena kalau bahasa Maduranya, kalau kamu belum nikah, tak tuah katanya Mbak. Bener, aku pernah dengar dia cerita tuh kan, sampai kok naleh tabu gitu. Karena kan dia sama suaminya berencana untuk membangun rumah ya, dia lagi beli tanah, beli rumah, jadi sampai naleh tabu. Ya, kenapa harus seberkorban begitu sih, sampai kamu tuh ngeluarin gaji semuanya untuk tanah, untuk diri kamu sendiri. Sampai sekarang aku nggak ngeliat kamu pakai baju baru, padahal sebelum nikah nih tiba-tiba udah bawa tas baru gitu kan, udah bawa jilbab baru gitu sih. Kenapa harus seberkorban begitu sih menurutmu? Kenapa harus naleh tabu gitu? Untuk setelah kita menikah, ini pasti ada planning yang akan kita rencanakan ke depan. Betul. Sama halnya kayak kita kuliah. Kuliah itu kan maunya untuk setelah lulus kerja. Nah, pada pernikahan ini, kalau menikah ya planningnya punya rumah, punya anak. Nah, itu ada kayak tahapan-tahapannya yang ingin kita capai. Yang tahapan yang ingin kita capai sekarang yaitu punya rumah. Kenapa harus rumah sih? Kenapa nggak mobil dulu gitu? Atau kenapa nggak apa gitu? Karena atau nggak honeymoon dulu ke Maldives gitu? Karena honeymoonnya gagal sih, kena corona. Oh gitu ya. Ya kenapa harus rumah ya yang didahulukan?
karena rumah kan tempat bernaung kita, karena juga Santi kan sementara masih ngontrak nih untuk hidup mandiri. Jadi kalau ada rumah kan enak, ada tempat berpulang. Gak susah lagi, gak ngontrak lagi kan ya. Jadi padahal ngontraknya setiap bulan berapa San? Tahunan Mbak. Tahunan. 1 tahunnya itu 9 juta. 9 juta. Dan itu cuma sekamar sepetak. Kamar sepetak, ada kamar mandinya, ada juga dapur. Ya. Itu 9 juta ya. Setahun. Dan makanya kamu harus nalek tabuk ya. Harus nalek tabuk, bukan pas nalek tabuk nggak bisa makan ya. Istilahnya kita menahan diri untuk membeli yang kita prioritaskan aja, bukan apa yang kita inginkan. Betul. Terkadang kan kalau belum nikah, gue pengen beli ini ya langsung beli aja, tapi setelah kita menikah harus memprioritaskan yang penting. Misal hanya membeli kayak kebutuhan makanan, kayak apa ya Mbak, yang penting-penting aja. Kalau untuk yang nggak penting kita tahan dulu di situ Mbak. Oke, aku sebelum kita lanjutkan lagi pembicaraan, ini ada beberapa komentar ya dari teman-teman gitu ya. Ada Zakia Yasin, Kiki, halo Kiki. Ludruk di Sumeneb masih ada, khususnya Sarongki Kalianget ada. Oh, jadi tadi yang nyinggung tadi pernikahan ya. Tapi ludruk Jawa sama Madura beda kali ya? Beda ya. Mungkin istilahnya kalau di Jawa bukan ludruk atau apa, tapi kayak sindenan tuh Mbak. Sindenan, tapi itu berlangsungnya kayak sampai 7 hari 7 malam. Dan ada emang harus 7 hari ya? Berarti nikahin orang Jawa itu mahal banget ya? Nah itu loh ya. Kalau mungkin Jawanya yang tergantung Jawanya yang apa ya. Kalau di Semarang karena Jawanya di desa mungkin ya kayak harus 7 hari 7 malam Mbak. Kalau nggak rame, nggak besar, itu kayaknya bukan pernikahan. Oh alah, ini yang harus kamu rubah ya, cara pandang masyarakat, bahwa sebenarnya kan kalau dalam Islam itu cukup yang penting orang tahu. Kenapa harus tahu, harus diiklankan? Karena untuk biar terhindar dari fitnah. Makanya kan udah nikah nih, jadi kalau misalnya kamu jalan sama suamimu nggak ada fitnah. Nah, cuma pemberitahuan iklannya itu pengumuman pernikahannya itu yang berbeda-beda di setiap kultur. Ada yang sampai 7 hari, ada yang bahkan saya nggak tahu ya apa ini Madura secara keseluruhan, tapi yang jelas suamimu tinggal di mana sih? Di Pakong. Dan dia itu Mbak backgroundnya pesantren, keluarganya semua pesantren. Oh, berarti memang tradisinya itu pernikahan yang ringkes, yang penting sah, yang penting akad gitu ya. Nggak begitu ramai ya. Malah pengennya calonnya Santi tuh nggak ada kayak apa ya Mbak, kuadenya. Nggak ada kuadenya, jadi kita ya udah nikah di rumah, saksikan keluarga inti aja. Ya udah di rumah sah, udah gitu aja. Nah, terus aku mau nanya gini lagi, kan kita kan tadi sudah ngomongin tentang before ya, bahwa banyak drama juga yang mau nikah gitu kan. Waktu pacaran juga kamu juga sering nih curhat-curhat, banyak dramanya, lagi tengkar sama pacarnya. Nah, sekarang sudah jadi suaminya gitu kan ya. Terus sekarang udah nikah nih, dan nikah juga kamu jarang ya ketemu sama kita ngumpul-ngumpul sama teman-teman koteka gitu. Apa memang perlu waktu untuk beradaptasi saya? Perlu waktu Mbak untuk beradaptasi lagi. Karena kan pagi ketemunya sama dia, pulang kerja malam ketemunya sama dia gitu. Dengan kebiasaannya dia yang baru ketahuan saat kita menikah. Dan aktiviti kita itu juga beda pada saat sebelum menikah dan sudah menikah. Kalau biasanya sebelum menikah jam 5:30 itu baru bangun ya. Setelah sholat subuh kan biasanya sebelum menikah tuh dulu lagi baru bangun jam 5:30 baru siap-siap kerja. Kalau sekarang itu nggak ada, setelah sholat subuh itu langsung Mbak beraktivitas, masak, menyiapkan bekal untuk suami pada saat kerja, karena jam 7 kan Santi juga harus kerja, suami juga kerja. Jadi setelah pulang kerja capek-capek, gimana caranya kita berdua mengatur mood untuk tetap bisa berkomunikasi dengan baik, karena kan posisi pulang kerja itu capeknya luar biasa ya Mbak ya. Betul. Waktu rawan kita untuk bisa berantem kan pada saat pulang kerja. Oh gitu, jadi waktu rawan terjadinya konflik itu pada saat kita pulang kerja lapar ya. Saat lapar dan pulang kerja itu rawan untuk berkonflik. Ya. Nah, coba aku pengen nanya gini San,
Sebelum menikah ada nggak kamu kayak perjanjian, kesepakatan gitu ya dengan suamimu? Misalnya salah satunya bahwa oh ya aku tetap bekerja ya, oh ya aku tetap di rumah ya, atau gimana? Ada nggak kesepakatan atau istilahnya tuh kontrak ya, kontrak sebelum menikah? Ada nggak kesepakatan kamu sama suamimu? Kalau kesepakatan Santi dan suami dari Santi sendiri, karena Santi itu orangnya nggak bisa diem, jadi yang pertama Santi harus tetap kerja walaupun setelah menikah. Setelah menikah tetap bekerja dan suamimu mengiyakan? Mengiyakan. Setuju ya? Setuju. Gak tanya alasannya kenapa kamu setuju? Kan biasanya di common ya mainstream terjadi di masyarakat tuh kalau udah nikah si istri harus di rumah gitu, yang kerja biar suami. Kenapa akhirnya suamimu menyetujui bahwa kamu tetap bekerja walaupun sudah menikah? Karena yang pertama, kalau Santi tetap di rumah ya Mbak, itu kayaknya tetap akan rawan konflik. Oh gitu. Karena perempuan ya cenderung kalau gak ada aktivitas itu pasti ada hal yang dilahirkan kayak konflik gitu Mbak. Kayak drama banget. Kayak drama banget karena nggak ada hal yang bisa kita lakukan. Kalau ada activity, misalnya Mbak Novi nih suka masak, ikut les masak itu udah ada activity. Oh, jadi nggak harus kerja, tapi harus beraktivitas. Jadi harus ada activity. Jadi activity-nya Santi itu harus kerja. Kan setiap orang punya activity kesukaan masing-masing. Betul. Jadi kalau menikah, usahakan harus ada aktivitas untuk menghindari konflik itu. Betul. Dari kedua belah pihak. Kalau perjanjian dari dia, kenapa dia setuju untuk Santi bekerja? Pertama karena Santi ini kan anak pertama, jadi masih ada adik-adik Santi di bawahnya, jadi harus ada tanggung jawab ya, ada tanggung jawab lebih ya. Walaupun orang tua agak menuntut untuk membantu, tapi dari Santi pribadi masih istilahnya ada tanggung jawab untuk adik-adik Santi. Oh gitu ya. Tuh, terus ada lagi nggak kesepakatan sebelum menikah selain kamu boleh bekerja? Karena ada teman saya yang mungkin agak lebih dewasa kali ya, saya nggak tahu karena umurmu masih umur berapa sih kan? 24. Masih umur 24 loh dia enggak, aku aja umur 35. Jaraknya berarti 11 tahun ya, aku umur 35. Ya 12, aku 36 tahun ini, cuma kan belum November. Nggak apa-apa Mbak, kan dihitungnya 35. Jadi ada teman saya itu ada 3 dia syaratnya. Pertama, dia tetap bekerja ya kan. Kedua, jangan pernah memanfaatkan keuangan. Itu dia. Yang ketiga, jangan sampai selingkuh gitu. Ekstrim banget ya Mbak. Iya, jadi ya namanya dia nikahnya kan pada umur udah 30, jadi udah pengalamannya udah banyak gitu. Jadi makanya dia khawatir suaminya itu memanfaatkan keuangannya dia atau dia memanfaatkan keuangan suami. Jadi harus sesuai dengan porsinya gitu loh. Jadi ya suami mencari nafkah dikasih ke dia, istri juga nyari nafkah. Jadi aku mau nanya gini, Mas, 4 bulan ini ada nggak konflik masalah keuangan, pembagian begini nih? Karena kan kamu bekerja, common yang sering terjadi, kebanyakan yang sering terjadi bahwa uangnya suami, uangnya istri, uangnya istri. Nah, menurutmu kamu gimana tuh? Setuju nggak dengan pernyataan begitu? Kalau pengalaman Santi pribadi ya selama 4 bulan nikah masalah keuangan nih Mbak. Kalau uang Santi ya uang kita bersama, uang suami ya uang kita bersama. Betul, aku setuju itu. Karena mencarinya ya kita sama-sama mencari dan juga goalnya kita juga sama. Betul. Jadi kenapa kita harus meributkan masalah keuangan? Betul. Kalau Santi ya maksudnya Mbak, Santi bukan tipikal orang yang mudah minta sih Mbak. Santi kan masih bekerja juga. Jadi kalau bisa Santi beli sendiri ngapain minta suami gitu. Betul. Suami itu kalau suami Santi itu peka. Kalau misal isi kulkas habis ya udah dia ngasih uang untuk beli. Tapi kalau untuk hal-hal yang lainnya, kalau selama Santi bisa beli sendiri, kenapa harus minta kepada lelaki? Betul. Dan Santi bukan tipe orang yang ketergantungan loh Mbak. Masalah finansial. Jadi ya udah kalau masalah keuangan kita terbuka aja sistemnya. Harus transparan. Karena gini, ada beberapa sistem tuh ya. Aku ngelihatnya di temanku yang tinggal di Australia, artinya kan dia sudah kultur Australia. Jadi di rumahnya dia tuh nyiapin kayak celengan kayak enggak, ya kayak celengan tapi terbuka gitu. Iya. Kayak apa? Bukan bol, Aquarium. kayak toples gitulah.
Jadi si suami itu setiap bulannya itu sama-sama kerja, dia seorang dosen dua-duanya. Jadi suaminya orang Australia, si cewek orang Indonesia gitu loh. Si suami naruh duit tuh setiap bulan ke celengan, ke blok apa, ke toples itu pleng gitu kan. Si suami juga si istri juga pleng gitu. Jadi itu uang keluarga. Iya. Tapi si suami tetap megang duit, si istri megang duit. Jadi buat saya agak nggak setuju ya ketika misalnya uang suami uang istri, uang istri uang istri. Saya rasa kalau sudah menikah itu uang barengan. Bener, cuma sama-sama harus punya. Iya. Jadi misalnya nih suamimu gajinya 2 juta, sejuta, misalnya 1.500.000 buat keluarga, 500-nya dia pegang. Kamu juga begitu, misalnya 2 juta juga nih gajinya, 1.500.000 buat rumah tangga, 500-nya pegang kamu gitu loh. Jadi sama-sama nggak tengkaran gitu loh. Saya nggak ngerti sih, tapi itu pilihan saya. Kalau seandainya menikah, jangan sampai dicampur aduk uangmu itu kayaknya dominan banget gitu loh, kayak keluar rumah tangga tuh kayak main tengkar-tengkaran gitu loh. Dan padahal masalah keuangan itu loh Mbak juga menimbulkan konflik ya. Betul. Kalau temannya Mbak Novi pakai bor, kalau kita itu pakai ada tabungan bersama. Jadi kita buka rekening khusus untuk naruh uang kita bersama di situ. Betul. Dan uang yang nanti terkumpul itu bisa kita gunakan entah itu untuk persiapan pembangunan rumah atau kebutuhan lainnya. Betul. Intinya kita ada memang tabungan khusus untuk tabungan kita bersama. Betul. Jadi benar katanya Mbak Novi, Santi harus megang, suami harus megang dari hasil kerja itu, tapi tidak lupa untuk menyisihkan tabungan bersama kita. Dan harus transparan. Karena banyak tuh ya cerita-cerita konflik rumah tangga hanya gara-gara si suami atau si istri itu diam-diam gitu ya, tanpa sepengetahuan pasangannya memberikan uang kepada ibunya atau ke bapaknya atau ke keluarganya. Padahal itu kan nggak perlu didiam-diamin gitu loh, biasa aja. Santi aku mau ngasih ke ibuku, Santi juga izin aku juga mau ngasih ke, jadi harus transparan, nggak perlu harus diam-diam, karena kan nanti kesannya seperti apa gitu kan. Kalau setuju nggak sih kayak gitu? Iya Mbak, harus transparan ya, walaupun kamu masih saat ini masih ngasih ke orang tua? Masih ngasih ke orang tua, dan sebelum ngasih ke orang tua itu Santi pamit ke suami dulu. Tujuannya yaitu transparansi. Dan suami juga gitu, pada saat dia mau ngasih ke saudaranya juga dia transparansi. Nanti aku mau nanya lagi gini, dari 4 bulan ini, aku mau nanya, tapi kalau misalnya kamu nggak mau jawab juga nggak apa-apa. Konflik apa yang paling terbesar 4 bulan ya, 4 bulan setelah menikah, konflik apa, pertengkaran apa yang kayaknya besar banget, bukan ukurannya, pokoknya selama 4 bulan ya, yang kamu alami selama menjadi pengantin baru dengan suamimu itu? Konflik apa? Konflik terbesar mungkin bukan sampai drama kayak perselingkuhan gitu Mbak, enggak ya, karena masih 4 bulan belum mengalami drama itu. Karena pada saat pernikahan, entah di tahun keberapa ya Mbak ya, di tahun keberapa pasti akan ada drama itu. Tapi untuk sekarang Santi belum mengalami, dan drama yang masih sering Santi alami itu drama cekcoknya apa gitu? Cekcoknya hal sederhana sih Mbak, kayak malu diceritakan. Itu malu ya? Kalau malu nggak usah, nanti saya maksa. Malu diceritakan karena dramanya kecil banget. Karena suami ini kan aslinya orang Pakong, Santi orang sini Pamekasan, kontraknya juga di areal Pamekasan, dan Senin sampai Jumat kita sama-sama kerja. Weekend pengennya suami harus pulang ke Pakong. Sedangkan kondisi Santi kan kadang capek pada saat kerja. Dramanya di situ sih Mbak, pengen leyeh lah ya weekend itu, pengen leyeh weekend. Sementara kalau ke Pakong kan lumayan tuh perjalanannya. Capek ya naik motor. Jadi dramanya masih di seputaran itu, tapi kita sudah memilih jalan tengahnya sih. Jadi setiap 2 minggu sekali weekendnya di rumah mertua, dan 2 minggu sekali weekendnya di kontrakan. Gitu. Menikmati quality time bersama ya. Tapi ini kamu benar belum honeymoon ya? Belum keluar ya? Belum honeymoon. Dan rencananya kemana sih saya? Rencananya kita itu ke Jogja. Ya Allah. Sampai uang 1.200.000 hangus ya. Udah mesen tiket pulang pergi 1.200.000. Mbak Novi gagal karena corona, nggak bisa kemana-mana. Oh my god. Jadi bayangkan ya, kita ini belum honeymoon ya, honeymoonnya dikontrakan. Padahal aku tuh siap-siap mau sponsorin dia. Nanti
tadi aku yang sponsorin, dia beli tiketnya, ternyata aku tuh selamatkan duitku. Nggak jadi gitu. Oke, San, ini kita udah 30 menit. Aku pengen kamu bisa ngasih saran ataupun pesan gitu ya, terhadap teman-teman yang mungkin baru menikah juga gitu ya. Karena kan gini, kadang-kadang jangankan pernikahan masih muda ya, kadang-kadang saya ngelihat almarhum ayah saya sama ibu saya itu sudah umur segitu tuh masih ada konflik-konfliknya gitu loh. Awal-awal aku tuh agak baper, aduh kenapa sih orang tua saya tengkar, tapi nggak lama kemudian mereka baikan gitu ya, canda-candaan lagi gitu. Karena keseringan tengkar gitu, jadi pernah nih suatu ketika almarhum ayah itu sama umi lagi tengkar, ya udah sekalian bisa aja gitu, saking sudah biasanya. Maksud saya itu gini, seumur kamu 4 bulan kalaupun konflik itu mah biasa, karena yang seumur ayah saya sama ibu saya yang sudah menikah 20 tahun lebih itu masih ada konflik. Dan aku pengen Santi bisa beri apa ya istilahnya ya, saran ataupun cerita gitu buat teman-teman yang juga baru menikah itu seperti apa sih. Kalau saran kayaknya keberatan ya Mbak ya, bahasanya saran. Oh, menikah iya. aja baru 4 bulan belum Iya. ada konflik yang serius ya juga. Iya. Istilahnya pengantin baru masih merasakan nikmatnya ya. Nikmatnya jadi pengantin baru. Mungkin sharing aja, cerita aja Mbak. Kalau menikah itu kita komitmen, ya sudah kita jalani aja. Dan kita harus bisa beradaptasi. Kalau ada konflik, ya itu sudah wajar karena pernikahan. Dan juga yang poin paling penting itu harus bisa menerima apapun keadaannya, kekurangan pasangan kita, kondisi yang kita alami saat ini. Itu penerimaan, karena penerimaan itu yang menjadi healing, kadang yang menjadi obat. Betul, untuk kita bertahan pada komitmen yang kita buat, Mbak Nau. Betul, artinya apapun yang terjadi ke depan, karena kita sudah menerima, maka kita juga harus apapun yang terjadi harus memaafkan. Dan cara untuk bisa menyelesaikan masalah dalam rumah tangga itu cuma satu, komunikasi. Betul, sepakat. Wah, pinter loh. Udah, ini sebenarnya murid saya ini. Berguru sama yang belum menikah. Oke teman-teman, makasih banyak. Ini sudah 30 menit. Semoga perbincangan kita malam minggu ini bisa bermanfaat ya. Dan terima kasih ya Pak ya. Karena walaupun yang kita obrolin ngalur ngidul kayaknya dari tadi. Enggak, karena gini, salah satu dari metodologi feminisme itu adalah speak up, harus berbicara. Banyak perempuan-perempuan di sana itu yang dia tidak bisa berbicara tentang apa yang dia alami, walaupun itu menurut dia itu biasa aja dan sangat kecil, sangat remeh. Tapi ketika dia speak up gitu ya, dia akan menemukan, oh iya ya hidup gue begini. Jadi kemarin tuh teman saya yang Lely Fauzia, Shirley, dari kemarin dia tuh kepengen berbagi cerita tapi nggak ketemu. Mungkin Tuhan itu sudah punya jalan gitu ya, padahal dia tuh teman saya pondok ya, kelas 2 atau kelas 3 ya, berhenti lama nggak ketemu, berapa tahun, hampir mungkin belasan tahun, padahal rumahnya di Jalan Al-Ghazali yang biasa saya lewat kalau ke rumah kakak saya. Kok ketemunya sekarang lah? Mungkin ini Tuhan melalui saya gitu ya, ingin memberikan wadah media terhadap Shirley untuk bisa berbicara agar apa yang dialami itu bisa menjadi inspirasi, bisa memberi gambaran atau menjadi istilahnya ke teman-teman bahwa oh ya pernikahan seperti ini, oh ini loh dampaknya poligami, oh kalau mau poligami harus begini, jadi si Shirley itu, aku tuh pengen banget dari kemarin tuh mau speak up, mau ngomong, mau berbagi, tapi nggak tahu caranya gimana. Nah, makanya Tuhan mempertemukan saya sama Shirley dari berapa tahun nggak ketemu, hanya ngomong lah, Santi, walaupun tadi kan mau kesini gitu, udah yuk kita bikin vlog gitu, ngomongin apa, pengantin baru, kayaknya nggak ada yang perlu di share ya. Iya. Tapi ternyata kalau kita sudah ngomong, ada jutaan orang misalnya nanti kan ini taruh di YouTube ya, yang akan menonton, dan itu oh iya ya, ternyata memang mau menikah itu gangguannya banyak, dramanya banyak ya kan, sampai Santi bahkan hampir gak jadi nikah gara-gara tanggal dan adat ya Mbak ya. Iya gitu, tapi kan akhirnya ada solusinya, bahwa semua masalah pasti ada solusinya ya. Betul. Oke, terima kasih teman-teman sudah menonton.
Semoga ini bisa bermanfaat, dan sekian dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam minggu. Ini gimana?